Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari kimia. Yang pertama, di sini ada garam dapur. Misalkan di sini ada garam dapur dan di sini ada air. Biasanya garam dapur itu kita sebut dengan NaCl dan air disebut dengan H2O. Kalau dalam kimia mereka ini berikatan, contohnya NaCl ikatan ion, sedangkan H2O ikatan kovalen. Dalam mempelajari ini kita mempunyai tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami teori Lewis tentang ikatan dan menuliskan struktur Lewis. Yang kedua, memahami perbedaan sifat ikatan ion. Yang ketiga, membandingkan proses pembentukan ikatan ion. Dilihat dari tujuan tadi, maka yang kita akan mempelajarinya itu ikatan ion. Ikatan kimia itu terbagi atas 3. Yang pertama ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Di sini kita melihat bagaimana perbedaan ketiga ikatan ion, kovalen, dan logam. Yang pertama kita lihat adalah kestabilan unsur. Mengapa unsur-unsur di alam ini cenderung untuk bersenyawa dengan unsur lain? Contohnya NaCl atau garam itu dia dapat bersenyawa dengan unsur lain. Contohnya NaCl dia tergolong 1A, golongan 1A itu sangat reaktif, sedangkan Cl dia golongan 7A, dia sangat beracun. Kedua bersatu dan sangat bermanfaat bagi manusia karena NaCl sehari-hari kita menggunakannya, yaitu seperti garam. Stabil ditandai dengan aturan itu oktet dan 8 itu oktet, yang 2 yaitu duplet. Contohnya NaCl nomor atomnya 11, konfigurasinya 281. Jadi kalau satu itu dia melepaskan sehingga dia menjadi Na plus 1. Yang kedua kita bahas tentang lambang Lewis. Lambang Lewis adalah titik yang mengelilingi simbol dalam sebuah unsur. Contohnya karbon, dia punya nomor atom 6, dia punya konfigurasinya 2, 4, dan dia punya atom valensinya 4. Maka contohnya di sini C 1, 2, 3, 4. Maka 4 titik mengelilingi C. Sesudah itu oksigen, dia punya nomor atom 8, dia punya konfigurasinya 2, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Natrium dia punya nomor atom 11, konfigurasinya 281. Dia punya atom valensinya 1, jadi Na punya 1. Magnesium nomor atomnya 12, dia punya konfigurasinya 282. Maka dia punya dia digambarkan secara Lewis, yaitu Mg11. Yang berikut kita lihat ikatan ion. Ikatan ion itu serah terima atau transfer elektron. Dia bisa melepaskan elektron dan bisa menerima elektron. Kalau melepaskan elektron, dia sebut dia dalam unsur logam atau elektropositif, sedangkan unsur dia menerima elektron, unsur non logam contohnya elektronegatif. Kalau unsur logam contohnya golongan 1A,
litium, natrium, kalium kalau 2A, berilium, magnesium, kalsium kalau 3A, aluminium dan lain sebagainya. Kalau unsur non logam yang dia bersifat elektronegatif 7A, fluor, klor, brom. Kalau 6A itu oksigen, sulfur dan lain sebagainya. Kita masuk di pembentukan ikatan ion. Ikatan ion contohnya di sini NaCl. NaCl nomor atomnya 11. Dia menjadi 281, konfigurasinya 281. Maka Na ini dia di sini melepaskan satu atom, maka dia menjadi Na plus 281, konfigurasinya menjadi 281. Sedangkan Cl nomor atomnya 17, dia punya konfigurasi elektronnya menjadi 287 dan dia di sini menerima, maka disebut Cl- sama Cl-, konfigurasi elektronnya 288. Maka dia di sini menjadi Na plus Cl 8 titik, jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Begitu, mengerti kan? Ya, kita lanjut ya dengan sifat senyawa ion. Sifat senyawa ion yang pertama memiliki titik didih dan titik leleh relatif tinggi. Contohnya natrium klorida NaCl, dia membentuk kristal. Yang kedua, senyawa ion berwujud padat pada suhu kamar. Contohnya itu NaCl itu dia padat. Yang berikutnya kristal keras tetapi rapuh. Contohnya itu dia NaCl itu keras tapi kalau dipukul langsung hancur. Yang berikutnya kebanyakan senyawa ion larut dalam air. Yang ketiga, padatannya tidak menghantarkan listrik tetapi lelehan dan larutannya menghantarkan. Contohnya lelehan atau larutan kalau dihubungkan dengan kabel lampu menyala. Oke, kita masuk di yang berikut, yaitu latihan soal. Tuliskan pembentukan ikatan ion dari magnesium dan klorida dalam senyawa MgCl2. Mg nomor atomnya 12, jadi 282. Mg-nya menjadi Mg menjadi dia melepaskan ya, maka Mg2 plus jadi 28. Cl nomor atomnya 17, 287. Jadi Cl-nya 288 karena dia menerima dikali 2. Maka Mg2 plus dikali 2, Cl-nya jadi 8 tapi minus. Oke, yang kedua, diketahui unsur P, Q, R, S dan T dan nomor atom berturut-turut 12, 13, 14, 15 dan 35. Ikatan ini dapat terjadi antara atom-atom. P itu nomor atomnya 12, 282, Q 13, 285, R 14, 284, S 15, T 35, 28, 18, 7. Jadi P dia melepaskan 2 elektron, 5 elektron. Q, R itu 4 elektron. Jadi di sini yang benar itu P dan T.
itu karena dia melepaskan ikatan ion, maka dia menerima dan melepas elektron. Di sini maka D jawabannya, P dan T akan menjadi P tambah PT2. Oke, sampai di sini kita yang terakhir kita membaca kesimpulan. Kesimpulan pertama, unsur-unsur di alam ini cenderung bersenyawa dengan unsur lain supaya unsur-unsur di alam ini berada dalam keadaan yang stabil atau saling stabil. Yang kedua, lambang Lewis adalah titik yang mengelilingi sebuah unsur. Yang ketiga, pembentukan ion, contohnya NaCl tadi yang kita pelajari bersama. Yang keempat, sifat-sifat senyawa ion ada 6 itu. Mudah-mudahan kalian sudah mengerti. Yang berikutnya kalian melakukan membuat pekerjaan rumah, yaitu halaman 20 sampai 21. Oke, di sini sampai di sini pelajaran Ibu. Sampai di sini pekerjaan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.